Di dalam pemahaman mazhab Syafi'i khususnya, ketika membaca ayat yang disebut dengan fi sabilillah, itu dimaknai dengan peperangan, yaitu di dalam jihad, fi sabilillah. Tetapi pandangan pendapat yang lain lagi, mereka berpendapat fi sabilillah bukan hanya perang, tapi segala sesuatu di jalan Allah. Apa saja di jalan Allah. Nafkah kepada keluarga di jalan Allah. Memberi makan dan minum untuk anak dan istri itu di jalan Allah. Memberikan pengajaran ke anaknya, pendidikan anaknya itu di jalan Allah. Memberi sedekah kepada orang-orang yang memerlukannya itu di jalan Allah. Membangun madrasah, memberikan sedekah yang lain itu semuanya di jalan Allah. Ini lebih luas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yaitu berkaitan orang yang mendermakan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ia seperti menanam sebiji daripada biji-bijian, kemudian dari biji tersebut tumbuhlah 7 tangkai, dari tangkai tersebut maka keluarlah 100 biji yang lain. Itulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi yang ia kehendaki, yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala wasi'un alim, maha luas dan maha mengetahui. Itulah ayat yang akan kita bincangkan, ayat yang akan kita hayati, kita tadabburi pada malam hari ini. Ayat daripada surah Al-Baqarah, yaitu ayat nomor 261. Ayat 261 daripada surah Al-Baqarah. Di sana kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan, yudha'ifu, melipat gandakan pahala sedekah, pahala derma kita tersebut sebanyak 700 kali ganda. 700 kali ganda itu pahala untuk yang sedekah. Baik, dari ayat tersebut kita akan melihat sebab diturunkannya ayat ini. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran ini, dari 6.000 ayat lebih yang ada beberapa ayat diturunkan karena sebab-sebab tertentu. Karena sebab-sebab tertentu. Ada juga ayat-ayat diturunkan Allah tidak ada sebab, hanya sebagai pengajaran, pendidikan kepada Rasulullah SAW. Ada seperti itu. Maka kebanyakan ayat memang berkaitan dengan pengajaran agama Islam. Tapi ada juga ayat-ayat yang diturunkan oleh sebab-sebab tertentu. Salah satunya ayat ini. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebab tertentu. Sama ada sebab-sebab tertentu itu ditanyakan oleh sahabat atau tidak. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, misalnya sahabat bertanya, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sahabat bertanya. Sahabat bertanya tentang hukum judi dan minum khamar. Maka dijawab. Yas'alunaka 'an yatama. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang darah haid. Ditanya oleh para sahabat, Allah menurunkan ayat. Yang ini diturunkan ayatnya itu pada tahun ke-9 Hijrah. Pada tahun itu berlaku suatu peperangan
yang disebut sebagai peperangan Tabuk, yaitu peperangan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas peperangan Tabuk tidak ada peperangan lain lagi. Peperangan Tabuk ini antara umat Islam berlawan dengan orang-orang Rum. Orang-orang Rum di mana? Di utara Madinah, yaitu di kawasan Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-9 tersebut, Rasulullah mengisytiharkan peperangan Tabuk tersebut untuk berperang melawan orang-orang Rum, tentara Rum, yaitu tahun lepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka Mekah. Tahun ke-8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah membuka Mekah. Selepas Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah mendengar bahwa orang-orang Romawi, orang-orang Rum mau menyerang Madinah. Mereka mau berperang melawan orang-orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum mereka datang ke Madinah, Rasulullah menyeru para sahabat untuk mempersiapkan diri berperang kita ke negeri mereka. Berperang dari Madinah, mereka akan pergi ke utara untuk melawan orang-orang Romawi di utara. Hanya tidak berlaku peperangan. Rasulullah pergi bersama sahabatnya 30.000 tentara. Yang diriwayatkan dari orang-orang Romawi, mereka sudah menyiapkan 100.000 tentara, tapi sesampai di Tabuk tidak berlaku peperangan. Karena orang-orang Romawi merasa takut dengan tentara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak terjadi peperangan, Rasulullah kembali ke Madinah. Nah, di dalam peperangan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan sesiapa yang mau mendermakan hartanya untuk berperang tersebut, maka ia digalakkan. Bahkan diperintahkan sesiapa untuk mendermakan harta dalam peperangan tersebut. Karena dalam peperangan tersebut, waktu itu dikatakan musim panas. Ketika musim panas, perbekalan kurang. Kemudian di Madinah juga tidak baik keadaan ekonominya, musim panas. Maka dari itu sedapat mungkin diperintahkan siapa saja untuk mendermakan. Nah, di antara yang mendermakan tersebut adalah Sayyidina Utsman ibni Affan dan Abdurrahman ibni Auf. Utsman ibni Affan dan Abdurrahman bin Auf. Utsman ibni Affan sebagai menantu Rasulullah, sahabat Nabi, dan juga sebagai menantu Nabi. Karena berkawin dengan dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas seorangnya meninggal, kemudian dinikahi lagi yang seorang lagi. Jadi menantu Rasulullah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya mendermakan harta 1.000 dinar. 1.000 dinar untuk peperangan ini. 1.000 dinar itu berapa? Kalau diperkirakan sekarang lebih kurang 360.000 ringgit. Jadi diserahkan. Wahai Rasulullah, saya menyumbangkan untuk peperangan ini 1.000 dinar. Dan juga saya akan memberikan kepada siapa pejuang saja. Pejuang mana-mana saya akan bekalkan dia. Artinya 1.000 ringgit, 360.000 ringgit dengan bekal-bekal siapa yang mau berperang. Itu daripada Sayyidina Utsman. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma darra Utsmanu." Sayyidina Utsman selepas pemberian uang tersebut, derma tersebut, walaupun ia melakukan apa saja selepas ini, tidak akan merusaknya. Artinya dia akan masuk surga. Walaupun dia selepas itu melakukan perbuatan apa saja, bermaksiat mau apakah, tidak ada pengaruh. Dia pasti akan masuk surga. Itu yang Abdurrahman, Utsman ibni Affan. Dan seorang lagi sahabat, yaitu peniaga yang terkenal, Abdurrahman ibni Auf. Abdurrahman ibni Auf juga datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa uang 4.000 dirham. Berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mempunyai uang 8.000 dirham. 8.000 dirham kurang lebih kalau kita sekarang ini 300.000 ringgit. Karena kalau kita hitung kirakan dalam mazhab kita, 1 dinar ini sama dengan 10 dirham. Ada juga yang mengatakan 12 dirham. Jadi kalau misalnya 8.000 dirham, artinya lebih kurang ada sampai 800. 800 dinar. 800 dinar lebih kurang 300.000 ringgit. Saya punya 300.000 ringgit.
Saya bahagikan dua. 150.000 ringgit saya siapkan untuk saya dan keluarga saya. Anak-anak saya, 150.000 lagi saya berikan untuk berperang ini. 4.000 dirham. 4.000 dirham dibagikan untuk peperangan ini. Itulah yang disembahkan oleh Abdurrahman ibni Auf sebagai derma untuk peperangan tersebut. Ayat ini diturunkan memang di akhir. Surah Al-Baqarah ini diturunkan di Mekah. Dimulai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah sampai Rasulullah meninggal dunia, sempurnalah surah Al-Baqarah ini. Yang 286 ayat. Nah, 286 ayat diturunkan di Madinah. Akhir-akhir surah tersebut ayat, yaitu ayat ini. Maknanya pada tahun ke-9 hijrah dalam perang Tabuk diturunkan ayat ini. Yaitu dengan artinya tadi mafhumnya perumpamaan yang telah Allah berikan kepada kalian. Yaitu perumpamaan tentang orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia seolah-olah menanam sebiji biji-bijian. Habbatin, habbah, satu biji. Ditanam oleh dia, habbah tersebut, biji tersebut akhirnya tumbuh. Ada di sana 700 ranting. Ada 700 yang tangkai. Tangkainya, rantingnya ada sab'ah sanabil. 7 sumbulah. Ranting atau tangkai. Nah, setiap tangkai tersebut ada mi'atu habbah. Ada berapa? Ada 100 biji lagi. Jadi tangkai, ada 7 tangkai, 7 ranting tangkai. Ada di setiap satu tangkai 100 buah. Artinya semuanya berapa? 700. Jadi 700 buah. Satu perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak satu, derma satu akan mendapatkan 700. Akan mendapatkan 700. Di sini yang kita perhatikan, sebagaimana diperhatikan para ulama, ayat tidak mengatakan siapa yang menderma satu mendapat 700. Terus saja sebut 700 gitu. Tapi tidak. Agar pemahamannya berkesan pada pemikiran seseorang yang membaca atau yang mendengarnya, dikatakan seperti begini. Satu akan mendapatkan seolah-olah dia menanam sebiji. Satu biji tersebut akan tumbuh ada 7 tangkai. Dari 7 tangkai, satu tanggainya ada 100. Akhirnya menjadi 700. Ini supaya apa? Supaya terkesan pada orang yang mendengar atau membaca. Kalau disebutkan 700, tidak ada oh, 700, begitu saja. Tapi ketika disebutkan bagaimana 700 itu didapati, diperoleh, itu lebih berkesan. Lebih berkesan. Maka dikatakan kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Disebutkan 700. Nah, situlah maka Sayyidina Utsman tadi dengan Sayyidina Abdurrahman ibni Auf telah memberikan sebagian daripada hartanya untuk peperangan tersebut. Karena dikatakan di sini fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pemahaman mazhab Syafi'i khususnya, ketika membaca ayat yang disebut dengan fi sabilillah, itu dimaknai dengan peperangan, yaitu di dalam jihad fi sabilillah. Tetapi pandangan pendapat yang lain lagi, mereka berpendapat fisabilillah bukan hanya perang, tapi segala sesuatu di jalan Allah. Apa saja di jalan Allah. Nafkah kepada keluarga di jalan Allah. Memberi makan dan minum untuk anak dan istri itu di jalan Allah. Memberikan pengajaran ke anaknya, pendidikan anaknya itu di jalan Allah. Memberi sedekah kepada orang-orang yang memerlukannya itu di jalan Allah. Membangun madrasah, memberikan sedekah yang lain, itu semuanya di jalan Allah. Ini lebih luas. Diberi lebih luas. Maka dari itu, ini dikatakan sebagai sedekah. Sedekah. Infak yang di sini sebagai sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab, dia berasal daripada sidq. Sidq ini benar. Sidq adalah benar. Artinya, dengan memberikan sedekah atau nafkah secara umumnya, maka orang tersebut ia ada arti keimanan pada dirinya. Membuktikan bahwa dia benar-benar beriman. Sidq. Karena apa?
sedekah ini daripada harta. Sedangkan harta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Dibandingkan dengan nyawa, dibandingkan dengan keluarga, anak saudara, harta lebih diutamakan. Harta lebih diutamakan oleh manusia, sifat manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ayatnya mengatakan begitu. Kalian ini wahai manusia, tuhibbuna, kalian mencintai harta. Mala, tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta yang sebenar-benarnya cinta, sangat cinta. Disebutkan. Maka dikatakan di dalam ayat Al-Quran ketika menyebutkan antara harta dan nyawa, maka didahulukan harta daripada nyawa. Amwalakum gitu. Wa qatilu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Didahulukan harta. Berperanglah di dalam Allah Subhanahu wa taala dengan mendermakan harta kamu dan juga dengan memperjuangkan, memberikan nyawa kamu. Harta dulu. Karena apa? Manusia lebih menjaga harta. Kata Sayyidina Ali mengatakan, alaikum bil ilm. Kalian jagalah untuk mendapatkan ilmu. Cari ilmu. Karena al-ilmu yahrusuka. Ilmu akan menjaga kamu. Misalnya ditanya kita. Nanti oleh malaikat kan, nanti hari kiamat ditanya, bagaimana tentang ini dan itu. Kalau kita dapat ilmu, kita boleh jawab. Kita boleh jawab, karena kita berilmu, ada ilmunya. Tapi kalau harta tidak, iyakum wal mal, hati-hati dengan harta. Karena apa? Karena harta, kamu yang menjaganya. Kamu yang menjaga harta, kamu punya misalnya berapa ringgit ada. Ada orang yang mau mencuri, kamu jaga harta. Kamu berani memberikan nyawa kamu untuk membela harta kamu. Kalau misalnya tidak kan biarkan saja. Tapi tidak, harta kamu jaga. Makanya iyakum bil mal. Hati-hati dengan harta. Karena mal anta tahrusuhu, engkau yang menjaganya. Tapi kalau ilmu menjaga kamu. Kan di sini dikatakan harta tersebut ini paling disukai oleh manusia. Yang paling disukai oleh manusia sekarang harta tersebut dari segi sifat semula jadi manusia, dia tidak mau memberikan hartanya. Dia memiliki harta sekian banyak, di hati dia tidak mau memberi harta. Mengeluarkan hartanya, tidak mau dia. Tuhibbunal mala hubban jamma. Karena di dalam sebagaimana ada juga di dalam surah wal adiyati. Wal adiyati dikatakan wawatna jami'an anak wawatna innal insana li rabbil lakanut wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia ini sifatnya mencintai harta, sangat-sangat mencintai. Tidak. Makanya susah untuk mengeluarkan harta itu. Di sini makanya sebutnya sedekah. Sedekah. Daripada arti sidq, artinya benar. Hatinya benar-benar apa yang ada. Karena apa yang disedekahkan, apa yang didermakan, apa yang diinfakkan tersebut, ini tidak akan hilang. Tetapi apa yang kita gunakan, itu akan hilang. Itu akan habis yang kita gunakan. Tetapi yang diinfakkan, yang disedekahkan, yang didermakan, ini tidak akan habis. Kenapa? Karena Allah dikatakan dalam hadis yunammiha. Allah membangunkannya. Allah menjaga harta tersebut. Sehingga nanti hari kiamat dikatakan, ana maluk, aku hartamu, aku akan menolongmu, aku akan menjagamu di sini harta tadi itu. Karena Allah, harta yang mana? Yang sedekah. Harta yang mana? Harta yang infak, derma. Harta yang mana? Harta yang untuk memberikan kepada keluarga-keluarganya, itu yang sedekah tadi. Itu yang akan bermanfaat. Tetapi yang kita gunakan, itu yang akan illa hima abla, sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita makan selesai, itu selesai, tidak ada apa-apa, ya harta tersebut. Tetapi yang diberikan kepada orang lain, yang disedekahkan, yang didermakan, itu yang akan tinggal. Aisyah, bundanya Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari memasak atau mendapat masakan dikirim dari orang-orang atau Asia memasak sendiri, yaitu disebutkan di sana sebagai
ada sup daging. Nah, bahasa kita sup dagingnya. Akhirnya daging tersebut, kata Rasulullah SAW, bagi kepada yang lain-lain. Ya, bagikan kepada istri-istri Rasulullah yang lain atau orang lain ada di sekitar rumah Rasulullah SAW. Akhirnya Aisyah membagikannya kepada yang lain-lain, istri dengan yang lainnya. Apa yang ada tinggal kuahnya saja. Yang lain semuanya sudah habis. Dagingnya, tulangnya sudah habis, tinggal kuah bagi. Tidak ada yang lain. Akhirnya kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, zahabat al-idham, kata Aisyah, wa baqiyal maraq. Daging dengan tulang sudah hilang, sudah habis. Tinggallah kuah ini, tinggal kuah. Akhirnya dibalikan oleh Rasul. Bukan begitu, Aisyah. Bukan begitu, tinggallah izam, tinggallah tulang dan daging, dan habislah kuah. Kenapa? Tulang dengan daging akan kekal, akan menjadi sedekah kita, yang mana ia akan diambil oleh Allah Subhanahu. Sedangkan yang kita makan itu yang habis. Dibalikan oleh Rasulullah SAW sedemikian. Kenapa? Harta di harta. Yang diberikan, diinfakkan kepada lain, itu yang akan kekal. Nah, itu yang akan. Sedangkan yang kita gunakan, itu yang akan habis, binasa. Bahkan nanti ditanya itu. Bahkan ditanya. Kalau yang ini sudah tidak ditanya, kita akan dapat pahalanya. Harta yang kita guna akan ditanya. Dari mana engkau dapat? Apa yang kau gunakan dengan harta ini? Apalagi yang kau perlukan dengan harta tersebut? Ditanya. Tapi yang sedekah, yang infak, semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu kita nanti di akhirat.